Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya. Kita lanjutkan tadabbur kita kali ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang perceraian. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada kaitannya, tapi yang paling banyak pendapatnya adalah masih ada kaitannya. Apa kaitannya? Yaitu bagaimana tanggung jawab kedua orang tua. Kalau seandainya keduanya berpisah, kemudian mereka meninggalkan anak yang masih usia balita atau masih kecil, bagaimana tanggung jawab dalam hal menyusui anak tersebut. Jadi kalau seandainya dalam perceraian saja orang tua masih dituntut untuk menyusui anaknya, apalagi kalau tidak bercerai, maka kewajiban bagi seorang ibu kalau seandainya masih mampu untuk menyusui anaknya, maka hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya tidak mampu, maka itu tidak wajib. Jadi tidak ada alasan, aduh nanti kalau saya menyusui anak saya jelek, aduh nanti kalau saya menyusui anak nanti saya gemuk. Tidak, menyusui anak itu adalah kewajiban bagi ibu. Tapi di sini nanti dikaitkan juga kepada seorang suami. Jadi walaupun perceraian masih ada tanggung jawab. Kalau kita lihat bagaimana Bu ya, banyak kisah-kisah juga sebelum ini, sebelum kita bahas, ada kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau masih kondisi balita, karena pada masa itu Raja Fir'aun, sorry Bu ya, saya tutup pintu belakang sebentar. Alhamdulillah Ibu. Jadi menyusui ini sangat penting sekali. Bahkan tentang menyusui ini ada masih kisahnya sebelum kisah Nabi Muhammad ini, yaitu kisah Nabi Musa alaihi salam yang tercantum di dalam Al-Quran. Bagaimana urgensi pentingnya menyusui walaupun seorang ibu dipisahkan oleh anak, kemudian skenario Allah itu bisa kembali, anak itu disusukan oleh ibunya. Itu salah satunya kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini tertera sebelum kita bahas dulu surah Al-Baqarah. Kisah ini tertera dalam surah Al-Qasas ayat 7 sampai 12. Bagaimana
kisah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena ketika masa itu kalau ada bayi laki-laki yang dilahirkan, kalau zaman jahiliyah bayi perempuan, zaman Nabi Muhammad sebelum masa jahiliyah, ada bayi perempuan dilahirkan langsung dikuburkan. Akan tetapi pada masa Nabi Musa alaihi salam, kalau ada bayi laki-laki, bayi perempuan yang bayi laki-laki yang dilahirkan, maka langsung dikuburkan hidup-hidup. Kenapa? Karena takut nanti ada saingan Firaun. Sehingga bagaimana skenario Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam, yaitu ibunya Nabi Musa alaihi salam, yaitu Aminah, juga sama namanya Aminah, ketika itu menghanyutkan anaknya yaitu Nabi Musa alaihi salam di Sungai Nil. Biasa kalau bayi yang baru lahir itu Bu harus disusui. Akhirnya bagaimana skenario Allah ketika itu Bu? Bertemulah dayang-dayang ketika hanyut. Akhirnya dayang-dayang istrinya Firaun itu bertemu satu box kotak. Bertemu satu box kotak, kemudian kotak itu tidak berani membukanya sebelum dibuka oleh istrinya Firaun. Lantas apa yang terjadi ketika itu Ibu? Istri Firaun terpaut ketika melihat anak tersebut dan langsung ada ikatan batin. Sehingga apa? Terselamatlah Nabi Musa alaihi salam dari kepungan Firaun. Kenapa? Ketika itu setiap bayi yang dilahirkan langsung akan dibunuh. Tapi ketika itu Nabi Musa alaihi salam selamat. Boleh kita buka dulu surah Al-Qasas sebagai pembuka ceritanya. Bagaimana memang pentingnya menyusui ini Bu. Al-Qasas ayat 7 sampai 12 tadi Bu ya. Sudah ketemu Ibu? Alamat ya. Surat berapa Ustaz? Ibu? 386. Surat 28. Surah 28 ayat 17 sampai 7 sampai 12. Tujuh sampai 12. Ya 7 sampai 12. Siapa yang membaca boleh Ibu? Nih, saya baca boleh? Ya boleh Bu Seriha. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Itu nomor 7. Semua Ustaz. Ya sampai 12 ya Bu ya, 7 sampai 12 ya Bu ya, udah. Yang nomor 8. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Nomor 9. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Nomor 10. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Nomor 11. Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh sedang mereka tidak menyadarinya. Nomor 12. Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Nah, jadi inilah skenario Allah ya Bu ya. Jadi memang menyusui dari semenjak Nabi Musa saja, bagaimana ketika masa itu seorang bayi yang laki-laki kalau lahir maka itu akan dikuburkan hidup-hidup karena memang Fir'aun itu tidak mau punya saingan yang akan mengalahkan tahta kerajaannya. Maka bagaimana skenario Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam yang masih bayi harus dihanyutkan di Sungai Nil
Akan tetapi kan anak bayi itu harus disusui. Bagaimana proses penyusuan Nabi Musa alaihi salam ketika sampai di tangan istrinya Fir'aun, maka dicarilah ibu susu yang bisa menyusukan Nabi Musa alaihi salam, tapi seluruh wanita-wanita Nabi Musa itu tidak mau menyusu kecuali dengan ibu kandungnya sendiri. Akhirnya dicarilah orang yang bisa menyusukan Nabi Musa, ketemunya ibunya sendiri. Jadi skenarionya itu balik ke ibunya. Akhirnya ibunya disuruh tinggal di istana Fir'aun. Suruh tinggal di situ, tapi ibunya Musa tidak mau. Apa jawabnya beliau? Saya memiliki suami, saya memiliki banyak anak. Bagaimana kalau seandainya anak ini tetap dalam lingkungan saya, tapi dari mereka yang membiayainya semuanya. Akhirnya apa? Malah dapat rahmat. Biaya hidup ditanggung dari Fir'aun semuanya. Inilah luar biasanya skenario Allah tentang bagaimana menyusui. Jadi cerita menyusui ini sebenarnya semenjak zaman Nabi Musa, bagaimana seorang ibu tuh walaupun jauh dengan anaknya, tapi saking tugas ibu tuh wajib menyusui anaknya, itulah skenario Allah, balik lagi ke ibu kandungnya. Inilah luar biasa. Dari dihangutkan sungai Nil, nggak tahu kemana mengalirnya, tiba-tiba balik ke ibu kandungnya. Itu salah satu cerita tentang bagaimana kisah tentang menyusui. Kemudian kita buka dulu kisah-kisah di Quran tentang menyusui. Salah satunya juga ayat yang akan kita tadaburkan sekarang, Al-Baqarah 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Bagi wanita yang ingin menyusui secara sempurna. Maka apa yang dimaksud ibu-ibu di sini? Apakah ibu-ibu yang dicerai oleh anaknya, oleh suaminya, atau ibu-ibu yang masih berpasangan dengan suaminya? Ini tadi saya katakan di awal, ulama berpendapat ada yang mengatakan bahwa ini ibu-ibu ulama tafsir yang belum dicerai suaminya. Tapi karena sebelumnya membahas tentang perceraian, maka apabila kondisi suami istri itu bercerai, maka hak anak tetap dipenuhi, jangan sampai anak itu terlantar. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan itu, kalau seandainya seorang suami istri sudah cerai, jadi korban itu biasa anak. Nggak tahu anak lontang-lantung sana sini, sehingga jangan sampai walaupun seorang suami istri bercerai, jangan sampai hak anak itu hilang, yaitu menyusui. Maka cerai saja ada tanggung jawab, gimana lagi kalau tidak cerai. Jadi ulama banyak pendapat bahwa di sini maksud ibu di sini adalah ibu yang dicerai oleh suaminya. Jadi ibu yang dicerai oleh suaminya masih ada tanggung jawab, yaitu selama 2 tahun menyusui. Di ayat lain, jadi kalau di ayat ini adalah 2 tahun. Kenapa nanti dikatakan 2 tahun? Nanti akan kita bahas. Di ayat lain, Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ayat ke-15. Di sini dikatakan bukan 2 tahun Ibu, tapi 30 bulan. Boleh kita lihat Ibu, surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 15. Sudah ketemu Ibu? Saya baca Pak Ustadz? Ya boleh, siapa yang membaca Ibu? Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku.
Sungguh aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ya, dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan bahasanya 2 tahun, tapi kehamilan dan menyusui itu dalam masa 30 bulan. Maka kalau kita lihat, kalau seandainya seorang istri hamil dengan 9 bulan, maka berapa lama beliau menyusuinya, Ibu? 21 bulan. Kalau seandainya seorang istri lahirnya prematur mungkin lebih awal 6 bulan, biasa kalau 6 bulan itulah tolak ukur istri biasa anaknya masih bisa diselamatkan. Ini dari segi ilmu kedokterannya. Kalau di bawah itu sudah masih terlalu kecil bayi tersebut. Kalau 6 bulan, maka berapa lama masa menyusuinya, Ibu? Yaitu 24 bulan, berarti pas 2 tahun. Maka hitungannya di sini pengaruh susu menyusui anak itu yang masuk dalam psikologis dirinya itu selama 2 tahun. Maka kalau seandainya ada anak-anak yang menyusui, ibunya menyusui anaknya sampai 3 tahun, 4 tahun, biasa kurang banyak lagi pengaruh terhadap diri anak tersebut. Dan ini juga nanti ada hukum yang lainnya, selain dari 2 tahun tersebut. Ini salah satu dalil juga tentang menyusui. Kita buka lagi dalil yang lain sebelum kita bahas ayat ini. Dalam surah Luqman, surah 31 ayat 14 juga, ini tentang menyusui lagi. Saya baca Pak Ustaz. Ya, ayat ke-14 ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya, jadi banyak di ayat Quran itu yang menjelaskan bahwa seorang ibu tuh disuruh anjuran untuk menyusui anaknya selama masa 2 tahun. Nah, para pakar mengatakan air susu ibu ini tidak bisa digantikan dengan susu yang lain. Walaupun terkadang ada orang pakai susu lembu, pakai susu kambing. Tapi dalam kehidupan adalah susu yang terbaik itu sesuai dengan spesiesnya masing-masing, Bu ya. Seorang lembu paling baik susunya untuk lembu juga. Kambing yang paling baik itu susunya untuk kambing juga. Kemudian yang namanya manusia, yang paling baik susunya juga dari manusia. Walaupun sebanyak apapun susu sapi kita berikan kepada anak bayi, tetap yang terbaik adalah ASI. Dan ini seluruh pakar dokter semua mengatakan adalah susu terbaik untuk anak bayi itu adalah susu ASI. Jadi tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kenapa? Nanti dari segi ilmu kedokteran itu banyak hikmah-hikmahnya. Pertama mungkin dari segi kecerdasan. Orang yang menyusu dengan susu ibunya akan lebih tinggi EQ-nya dibandingkan dengan orang yang dengan minumnya susu formula. Walaupun ada orang mungkin yang minum susu formula cerdas, akan tetapi kalau dia ditambahkan lagi susu ASI, maka dia akan jauh lebih cerdas. Itu pertama. Hikmahnya yang kita bisa ambil. Kenapa memang kita harus pakai susu ASI. Kemudian apalagi seorang anak yang disusukan dengan susu ASI, maka ada dekapan ibu, itu akan membuat jiwa anaknya tuh lebih tenang. Tidak gampang emosian orangnya, lebih stabil jiwa anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi pentingnya seorang anak disusukan dengan susu ASI. Cepatnya pertumbuhan seorang anak tersebut. Jadi tumbuhnya itu lebih cepat kalau seorang anak itu disusukan dengan susu ASI. Pertumbuhannya itu normal. Maka itulah salah satu tadi banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwa pentingnya seorang ibu menyusui anaknya itu dalam masa 2 tahun atau menyusukan dengan ASI. Kenapa? Sebaik apapun susu tidak bisa mengalahkan dari susu ASI. Sehingga banyak juga sebagian ulama mengatakan, Ibu, ini sebagian ulama mengatakan bukan hadis, ini dari kitab-kitab tafsir, ulama mengatakan, kalau seandainya dikatakan dalam bantal itu ada tumpah susu formula, kemudian bantal yang lain ada tumpah jatuhan dari air susunya ibu, maka seorang anak itu dari segi
nurani anak tersebut, maka matanya itu lebih menuju kepada susu ASI. Nah, jadi itulah bagaimana nurani yang Allah tanamkan kepada seorang bayi. Walaupun memang dari segi rasa susu formula itu lebih manis, tapi tetap susu ASI yang terbaik. Kemudian apa kehebatan susu ASI yang Allah berikan? Susunya itu sesuai dengan usia anaknya. Kalau anaknya lahir prematur, maka seorang ibu tuh disesuaikan juga. Kondisi susunya lahir juga sesuai prematur. Sesuai perkembangan anak juga, mungkin anaknya sudah 6 bulan, maka juga kualitas susunya juga semakin banyak sesuai dengan pertumbuhan anak. Jadi memang susu yang diberikan Allah kepada seorang ibu ASI itu susunya sudah sesuai bagaimana perkembangan anak tersebut. Nggak perlu diatur-atur lagi. Nah, jadi kalau kita beli susu di warung itu kan susu 6 bulan, susu 1 tahun, susu 2 tahun. Tapi kalau ASI seorang ibu, dia langsung sudah menyesuaikan dengan kondisi anaknya. Itulah salah satu kedahsyatan yang Allah berikan, bagaimana susu yang Allah berikan rahmat kepada seorang ibu. Makanya kenapa ini saya lihat kemarin ada chattingan di Instagram Ahlul Quran, ibu-ibu sampai 3 kali baru ayah. Karena memang ada 3 hal yang tidak dimiliki seorang laki-laki. Yang pertama mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Nah, ini yang tidak dimiliki seorang laki-laki. Maka itulah salah satu alasannya kenapa seorang ibu dikatakan sampai 3 kali. Siapakah yang harus dihormati ibumu? Siapakah yang harus dihormati ibumu? Siapakah yang harus dihormati ibumu? Baru setelah itu bapak. Apa hikmahnya yang bisa kita ambil? Karena ada 3 hal yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Yang pertama mengandung, menyusui, mengandung, melahirkan dan menyusui. Kita lanjutkan ayatnya lagi, Bu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusukannya secara sempurna. Padahal di ayat lain tadi dalam surah Al-Ahqaf ada yang tidak meski sampai 2 tahun. Kalau tadi mengandungnya 9 bulan berarti menyusuinya 21 bulan. Kalau tergantung juga mungkin lahirnya lambat 10 bulan berarti 20 bulan. Sehingga takutnya ada perbedaan. Maka para ulama menyepakati, bahkan ayat ini juga menyepakati, turun ayat ini, agar ada ketentuan yang jelas bagi seorang ibu, kapankah yang paling baik menyusukan anak itu sampai batas akhirnya yaitu 2 tahun. Dan dari segi ilmu kedokteran juga, anak itu sangat berpengaruh sekali ketika disusui dari umur lahir sampai 2 tahun masa pertumbuhannya. Ini dari segi menyusui. Tapi ada hukum yang lain. Apa itu hukum yang lain? Bagaimana kalau seandainya seorang ibu tuh ketika melahirkan, air susunya nggak keluar. Sudah dipaksa, dipencet-pencet juga nggak keluar. Maka masuk kategori hukum yang lain. Bagaimana hukum kalau seandainya seorang istri atau seorang wanita tidak bisa menyusui, akhirnya dia disusukan ke orang lain. Maka inilah jadi patokan dalilnya juga kenapa dikatakan 2 tahun. Kalau seandainya ada seorang anak disusukan usianya lebih dari 2 tahun, maka dia tidak tergolong ibu susu. Jadi ini masuk kategori hukum yang lainnya. Maka bagaimana tolak ukurnya dikatakan kalau seandainya tidak lahir? Yang pertama hukumnya dia harus mengisap dari ibunya. Ini perkara mengisap juga perbedaan. Ada yang mengisap langsung dari puting susu ibunya. Pendapat ulama yang lain juga boleh juga dengan botol diperas kemudian atau melalui alat, kemudian susu itu juga kalau seandainya, jadi ada perbedaan ulama Ibu ya. Ada yang betul-betul diisap oleh anak, ada atau sekedar susu saja, maka itu sudah dianggap ibu susu. Maka pendapat yang paling banyak ulama adalah tetap walaupun seorang anak itu tidak menyusu dari puting ibunya, ibu angkatnya atau ibu susunya, maka itu sudah dianggap ibu susuan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang dikatakan ibu susu itu adalah seorang bayi tersebut menyusu paling tidak harus 5 kali susuan sampai kenyang. Baru dia dianggap sebagai
ibu susu. Baru yang ketiga, sebelum usia 2 tahun. Inilah kenapa dia dikatakan 2 tahun. Jadi ada maksud yang lain. Jadi inilah ibu-ibu semua ya, kalau seandainya ada bank susu, kita beli, kita harus tahu ini susu nasabnya dari siapa. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti anak yang ibu yang punya susu itu menikah dengan anak kita, itu nanti bisa jadi haram. Nah, makanya kita harus jelas-jelas ibu ya, ketika mungkin kita beli susu atau menyusukan anak kita ke orang lain. Kemudian kita lanjutkan ayatnya. Ustadz boleh tanya? Ya boleh ibu. Saya begini Ustadz, kawan suami saya itu dia adopsi anak yang masih baru lahir. Kemudian yang mengadopsi ini, yang kawan suami saya itu wanita, dia ingin menyusui anak itu, jadi ingin menjadi ibu susunya gitu. Jadi dia ke dokter, dia meminta obat dan akhirnya dia air susu dia keluar. Jadi dia menyusukan anak itu. Jadi hukumnya bagaimana Ustaz? Jadi ibu susuan atau ibu angkat gitu Ustaz? Ibu susuan ibu. Oh ibu susuan ya. Jadi dia jadi maksudnya begini. Dia juga jadi nantinya itu bisa ya untuk misalkan di suatu saat dia punya anak sendiri, nggak bisa dikawinkan atau harus ini ya Ustadz ya? Ya bisa dikawinkan karena jadi mahram Bu. Kenapa? Salah satu, kalau seandainya ada anak yang disusukan kepada ibu, itu secara tidak langsung menurunkan sifat karakter dari ibu tersebut. Maka seorang anak yang disusukan itu pasti dia tidak beda jauh sifat karakternya dengan anak-anak yang sudah dilahirkannya. Tapi ini anak adopsi Ustadz. Jadi ya, boleh ya? Ya anak adopsi, contoh nih anak si B, kita nggak tahu ketemu di mana nih, di jalan atau di mana, atau anak yang orang tuanya tidak mau, maka disusukan itu otomatis akan jadi anak susu kita. Atau seorang ibu yang mungkin tidak bisa menyusui, atau mungkin ada anak, seorang orang tua mungkin cerai atau hamil di luar nikah, nggak mau ngurus anaknya. Nah bagaimana juga caranya agar anak itu juga bisa jadi anak kandung bagi kita, yaitu disusui. Baik Ustaz. Nah, kita lanjutkan Bu ayatnya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi kalau seandainya yang cerai saja seorang ayah masih dituntut untuk menafkahi ibunya. Jadi kalau seandainya cerai nih, anak baru dilahirkan kemudian cerai, maka seorang suami masih berkewajiban menanggungkan tempat tinggal mereka, menanggung makan istri, menanggung pakaian istri. Jadi masih wajib. Jadi kalau seandainya sudah cerai, sudah dibiarkan saja, itu tidak boleh. Karena juga ada kejadian ya Bu ya, anaknya masih bayi, masih menyusui, kemudian dicerai, dan itu suaminya tidak bertanggung jawab, itu tidak boleh. Kalau seandainya anak itu masih di usia 2 tahun ke bawah, maka seorang suami walaupun mantan suami masih berkewajiban menafkahi istri, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kenapa? Karena kenapa di sini dikatakan bahasanya Allah menggunakan wa 'alal mauludi lahu. Apa itu pengertian mauludi lahu? Yaitu anak yang dilahirkan untuknya, itu makna dari mauludi lahu. Kenapa? Karena biasa seorang anak baik laki-laki dan perempuan itu nasabnya adalah ke bapak. Contoh Zulfirman bin Ramdan, nama bapak. Atau walaupun perempuan, contohnya si A bin ini, tetap nama bapaknya yang ditempelkan. Itu dari hikmah pertama. Kenapa seorang bapak tetap terkait? Atau yang menentukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu adalah bapak. Maka inilah kewajiban bapak, tetap memberikan nafkah baik makanan maupun pakaian dan tempat tinggal. Kenapa di sini dikatakan pakaian? Biasa juga orang yang kalau hamil itu perlu ada pakaian hamil juga khusus ya Bu ya. Nggak mungkin dipakai baju yang biasa itu nggak akan cukup. Atau biasa orang yang menyusui itu ada khusus pakaian yang menyusui. Maka mantan suami juga harus memberikan semua pakaian yang berkaitan dengan wanita tersebut atau mantan istrinya. Kenapa?
Karena sesungguhnya istri itu membawa nama, anak yang diasuhnya, yang disusunya itu membawa nama dia, laki-laki tersebut, nasabnya. Maka buruknya anak tersebut, maka yang buruk itu sebenarnya nama bapaknya, karena binnya lari ke bapak. Baiknya anak tersebut, maka binnya juga ke bapak, walaupun nanti ibunya yang mengurusnya. Jadi inilah kewajiban seorang suami tetap memberikan nafkah. Sampai kapan? Kalau ibunya memberikan makan dan tempat tinggal dan pakaian sampai usia 2 tahun. Tapi kalau anaknya sampai seterusnya menyekolahkan, memberi makan. Jadi ada batasan. Jadi hikmah 2 tahun ini banyak Ibu. Di samping tadi menjadi ibu susu, kemudian tanggung jawab seorang suami memberikan tempat tinggal, makanan dan pakaian kepada mantan istrinya selama 2 tahun. Nah, kalau sudah habis masa 2 tahun itu, maka dia lepas tanggung jawab dari mantan istrinya, hanya menafkahi anaknya saja. Bisa dipahami sampai di sini, Bu? Pak Ustadz, iya. Itu hanya sampai 2 tahun ya untuk menafkahi anak istri. Tapi kalau anak sampai suami. Kapan ya Pak? Bu? Kan suami walaupun itu udah dicerai, tapi kan itu tetap harus menafkahi anak istri sampai 2 tahun. Tapi untuk 2 tahun selanjutnya suami harus menafkahi anaknya itu sampai kapan Pak? Sampai kapan-kapan atau gimana? Kalau anak laki-laki dia sampai semampunya, dia sampai usia kalau dia sekolah, kuliah semua dan seterusnya sampai dia berkeluarga masih itu tanggung jawab di bawah orang tuanya. Kalau seandainya wanita tanggung jawabnya sampai dia menikah. Jadi mantan suami itu tanggung jawab kepada anaknya kalau laki-laki seterusnya. Tidak ada batasnya. Kenapa? Karena seorang anak walaupun itu dikatakan bapaknya sudah bercerai, dia harus tetap berbakti sampai kapanpun ketika bapaknya masih hidup. Itu bagi laki-laki. Kemudian kalau wanita sampai kapan dia berbakti kepada bapaknya, yaitu sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Makasih Pak Ustaz. Jadi tanggung jawab nafkahnya itu ibu hanya sebatas selesai menyusui dalam masa 2 tahun. Jadi belikan baju, memberikan tempat tinggal, memberikan makan sampai masa 2 tahun. Tapi kalau dia tidak hamil hanya sampai masa iddah yang kita bahas sebelumnya Bu. Kalau habis masa iddahnya dia dicerai maka memberikan tempat tinggal dan makan sampai masa iddah. Atau kalau ditinggal mati itu juga nanti harta-hartanya atau semuanya, kalau yang cerai Bu ya, yang cerai itu dalam masa iddah, suami tetap memberikan nafkah sampai selesai masa iddahnya. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka suami tidak berhak lagi memberikan nafkah kepada mantan istri. Tapi kalau istrinya tiba-tiba hamil melahirkan anak, maka masanya sampai 2 tahun. Istri tetap diberikan nafkah. Ya, kasih Pak Ustaz. Kemudian, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Maka dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Ini juga Bu ya, kadang kan kalau orang sudah bercerai itu seorang istri kesal dengan suaminya sehingga dia punya alasan untuk bagaimana mengerok atau memaksa suaminya untuk memberikan nafkah. Dalam ayat inilah tukallafu nafsun illa wus'aha. Tetap kita meminta kepada mantan suami tapi dengan sekadar kemampuan dia. Contoh dia hartanya nggak banyak, kita minta lebih dari itu, maka tidak boleh kita memberatkannya. Akan tetapi kalau seandainya orangnya mampu, dia memberikannya banyak, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena anak yang dibesarkan itu adalah anak yang mewarisi nanti membawa namanya. Jadi di antara satu keduanya tidak boleh saling merugikan. Maka di sini katakan la tudarra walidatum biwaladiha. Jangan sampai ada mudarat keduanya. Apa mudaratnya? Seorang ibu membesarkan anak, kemudian dia berusaha sendiri mencari tempat tinggal, menyusui, membelikan pakaian. Sedangkan nanti anak itu kalau sudah besar membawa nama bapaknya. Jadi merasa dirugikan ibunya. Atau juga jangan sampai juga kita merugikan bapaknya. Dia tidak mampu, kita paksa dengan semampu yang lebih target kita minta. Maka jangan ada saling merugikan di antara ibu dengan bapak. La tudarra walidatun biwaladiha
wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Jadi jangan menderita. Tadi maksud tadi Bu ya, suaminya nggak tanggung jawab. Kalau sudah cerai dia lepas. Sehingga si ibu itu menderita karena anaknya. Dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Maksudnya apa tadi? Seorang ibu tuh berlebih-lebihan meminta kepada suaminya. Itu juga tidak boleh. Maka kalau seandainya tiba-tiba seorang anak itu masih bayi, tiba-tiba cerai, tidak lama sudah cerai, anak itu mungkin baru usia 2 bulan, mantan suaminya meninggal. Maka siapakah yang berhak memberikan pakaian kepada istri, mantan istri dan anak tadi, yaitu ahli warisnya. Maka di sini wa'alal wari mithlu dzalik. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula kalau seandainya mantan suaminya sudah meninggal. Jadi ahli warisnya contohnya siapa? Kakek, orang tua dari suami, atau neneknya ibu dari suami, atau kalau neneknya sudah tidak ada mungkin adik-adik suami, maka tetap berkewajiban meminta tanggung jawab kepada mereka tentang nafkah anak yang sudah ditinggalkan. Jadi tidak lepas seperti itu saja Bu ya, tetap neneknya kalau mantan suaminya sudah tidak ada, nenek atau adik-adik bapaknya. Jadi ahli warisnya tetap berhak merawat dari anak tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi Bu. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan di antara keduanya. Nah, ini juga Bu ya. Kalau seorang yang sedang cerai saja ketika ingin menyapih anaknya harus musyawarah dahulu. Jadi musyawarahnya itu bukan sekedar mereka berdua saja, tapi juga harus ada musyawarah yang lain, mungkin cek ke dokter. Apakah anak ini kalau seandainya kita sapih lebih awal, baik tidak untuk anak ini. Kalau seandainya kata dokter itu tidak baik, maka tidak usah kita sapih dahulu. Maka sekedar musyawarah ini bukan sekedar mantan dengan mantan suami saja, maka dengan dokter juga harus kita konsultasikan. Nah, kalau yang cerai saja harus musyawarah, bagaimana lagi kalau yang tidak cerai? Jadi yang cerai saja sudah menjadi Allah atur, bagaimana lagi yang tidak cerai ya Bu ya. Maka ini juga salah satu dalil dalam hal proses membesarkan anak. Seorang suami istri itu harus musyawarah Ibu. Nggak bisa bapaknya tiba-tiba nyekolahkan anaknya di sekolah B, ibunya maunya di sekolah C. Nah, nggak bisa seperti itu Bu ya. Membesarkan anak itu harus ada musyawarah, mana yang terbaik nih buat anak kita. Contoh nih, bapaknya pengen belikan mobil ini, ibunya nggak boleh, nanti kalau dibelikan mobil, nanti takutnya main-main di jalan tabrakan, belum cukup masanya, tapi mungkin bapaknya karena banyak uang dibelikan saja. Nah, itu tidak boleh, harus ada kesepakatan. Inilah cocok nggak nih kalau anak kita belikan motor dengan usianya sekarang. Oh belum cocok keputusan akhirnya, maka jangan dibelikan. Contoh sekolah, mau disekolahkan agama atau sekolah apa ini? Sekolahkan tahfiz kah, sekolah pesantren? Harus ada musyawarah. Jangan bapaknya mau pesantren, ibunya mau sekolah ini. Akhirnya saling bertengkar jadinya. Nah, itu tidak baik dalam hal membesarkan anak. Maka dalam ayat ini juga kita dituntut bagaimana proses membesarkan anak itu ada musyawarah. Ini juga Bu ya, kalau seandainya mantan suami itu tidak satu rumah lagi dengan mantan istrinya, anak itu dijaga oleh istrinya, maka seorang suami yang membiayai dia sekolah SD, SMP harus tetap musyawarah kepada mantan istrinya. Walaupun mereka sudah tidak tinggal satu rumah, bagaimana lagi yang satu rumah. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Jadi contoh nih, seorang ibu kan sudah tidak dapat nafkah lagi dari suami, mungkin sudah habis masa menyusunya. Anak ingin sekolah SD, maka tidak boleh seorang ibu itu langsung sekolahkan saja. Dia harus tanya juga kepada mantan suaminya. Bagusnya kan mantan suami yang biayain sekolahnya. Bagusnya kemana nih anak ini disekolahkan? Tetap harus ditanya. Kenapa? Karena tadi anak itu adalah tidak bisa diputuskan dari ibu dan bapaknya. Walaupun ibunya secara nasab pernikahan sudah putus ya Bu ya, sudah cerai. Jadi inilah dalam hal membesarkan anak yang cerai saja harus musyawarah, apalagi kalau yang tidak cerai. Kemudian
Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Maka tidak ada dosa di atas keduanya. Jadi tidak ada dosa di antara keduanya kalau seandainya dia ingin menyapihnya lebih awal. Mungkin ada rencana pingin anak lagi keturunan, maka harus disapih anak tersebut. Jadi itu tidak ada dosa. Tapi kita harus cek setelah musyawarah, cek ke dokter, jangan sampai anaknya teraniaya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa juga bagimu. Jadi kalau seandainya nih ibunya tidak bisa menyusui, mungkin faktor air susunya tidak keluar, maka dicarilah ibu susu. Kalau orang zaman sekarang nggak cari ibu susu ya Bu ya, alternatifnya beli susu formula. Padahal kalau yang terbaik itu kalau kita lihat pada zaman dahulu itu para sahabat Nabi, solusinya adalah ibu susu. Bukan susu formula. Kenapa? Memang kadar susu ASI itu jauh lebih baik dibandingkan susu formula. Sehingga begitulah sebenarnya yang terbaik memberikan anak. Jadi tetap di sini dicari ibu susu. Kalau sekarang kan nggak mau repot ya Bu ya, beli aja susu formula di kedai. Padahal susu itu kalau seandainya kita beli pakai ASI itu jauh lebih hemat. Karena apa? Harga susu itu mahal ya Bu ya. Kemudian fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Ini juga Bu. Kalau seandainya seorang ibu tidak bisa keluar air susunya maka cari ibu susu, maka di sini juga kita bagaimana memberikan bayaran kepada ibu susunya. Kenapa? Karena nanti harus ada nutrisi. Contoh kalau seandainya ibu susunya gizinya buruk, tidak baik, itu akan berdampak juga kepada anak tersebut. Maka kalau seandainya ibu mencari ibu susu, maka berikanlah makanan atau pakaian yang terbaik kepada ibu tersebut. Agar apa? Susunya baik. Seperti Nabi Musa tadi Bu. Padahal itu tidak tahu istrinya Fir'aun kalau itu ibu kandungnya. Maka bagaimana istrinya Fir'aun, dia penuhi seluruh kebutuhan, keperluan ibunya Nabi Musa. Dia bayar, makanan enak, tempat tinggal, pakaian, semua ditanggung. Seperti kisah Nabi Musa tadi. Tinggal di tempat ibu kandungnya. Jadi itulah skenario Allah. Jadi kalau seandainya tetap ada ibu susu, maka kalau bisa kita berikan bayaran sepatutnya agar apa? Karena memang perlu nutrisi dari anak tersebut. Maka kemudian bagaimana cara Allah menutupnya Bu? Wattaqullah. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang mampu melaksanakan ini. Kenapa Ibu? Terkadang kalau sudah cerai itu mantan suami gak peduli lagi kepada istri, gak peduli lagi kepada anak. Benar Bu ya? Banyak, karena masih tersimpan dendam dalam hati. Sehingga apa? Kalau tidak dilandasi dengan rasa takwa di diri kita, takut kepada Allah, berat ini untuk dilaksanakan. Walaupun kita baca ayatnya gampang. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang mampu dia membiayai mantan istrinya dan anak yang telah dari lahir dari kedua suami istri tersebut. Maka begitulah Allah mentutupnya kalimat ini dengan wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Jadi dengan takwa, hanya orang-orang yang bertakwalah yang mampu untuk melaksanakan ini semuanya. Ada pertanyaan Ibu? Saya mau tanya Ustadz. Iya. Adiknya teman saya, laki-laki, menyusu dengan ibunya sampai dia kelas 3 SMP, itu normal enggak? Iya. Kalau tadi menyusu, bagaimana kalau seandainya menyusunya lebih sampai usia 4 tahun, 5 tahun, itu sebenarnya tidak ada larangan. Tetapi pengaruh susu bagi anak tersebut hanya 2 tahun saja Ibu. Pengaruh yang banyak dalam dirinya. Kenapa? Kalau anak biasa kalau sudah berdiri, lari sana, lari sini, tidak cukup dengan ASI saja menopangnya. Maka dia harus makan yang bergizi, makan vitamin ini semuanya. Jadi pengaruh susu itu sudah tidak banyak lagi dalam dirinya. Ya, jadi tetap masih boleh. Tapi ya itu tadi Bu ya, lebih baik kita usahakan disapih tetap. Karena memang yang terbaik berpengaruh itu hanya 2 tahun saja. Susah untuk menyapi ya. Iya Bu. Jadi kita kadang harus tega juga Bu ya. Maka apa sih sebenarnya manfaat ASI itu bagi ibu? Tadi kan bagi anaknya supaya mungkin dari segi
pertumbuhannya, EQ-nya, ada rasa kasih sayang kepada anak tersebut. Nah, sehingga itu untuk anaknya. Nah, untuk ibunya apa manfaat ASI? Yaitu mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Jadi kalau anak yang disusui langsung oleh ibunya, mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Mengurangi terjadinya anemia. Menjarangkan kehamilan. Itu jadi orang kalau mungkin zaman dulu terkadang KB-nya itu dengan ketika dia masih menyusui susah hamilnya Bu ya. Nah, itu salah satu menjarangkan kehamilan. Kemudian mengecilkan rahim. Lebih cepat langsing kembali kalau seorang ibu yang menyusukan anaknya. Mengurangi kemungkinan menderita kanker. Jadi kalau seandainya seorang ibu tidak menyusui itu terkadang bisa kena kanker payudara. Kemudian apalagi? Lebih ekonomis kalau seandainya ibunya yang menyusui. Kenapa? Karena biaya susu tadi mahal saya katakan Bu ya. Mungkin 1 minggu mungkin bisa 200.000, 300.000. Kalikan sebulan kalau yang mungkin ekonominya pas-pasan mungkin bisa kena 800.000. Kalau orang yang gajinya mungkin 2 juta susah juga biar rumahnya masih ngontrak apa semuanya. Maka susu itu lebih ekonomis dan ASI itu lebih ekonomis dan murah. Jadi lebih hemat bahasanya Bu ya. Pak Ustadz mau tanya. Jadi waktu anak saya kedua itu kan prematur ya Pak Ustadz ya. 7 bulan gitu. Jadi dia di NICU sebulan gitu, dirawat di rumah sakit sebulan. Jadi saya susunya diperas ya, jadi di botol lah gitu. Nah teman sekamar anak saya ini beda agama gitu ya. Jadi ibunya awalnya ada keluar ASInya mungkin karena itulah faktor biaya apa stres, jadi berhentilah ASInya. Jadi karena saya sering nganter susu itu kan, jadi dokter sampai bilang ibu mau nggak kasih donor ke anak yang ini gitu ya. Maaf ya Pak Ustadz yang ini Chinese lah gitu ya kita bilang. Kalau saya sih nggak masalah, tapi dia perempuan gitu. Itu nggak apa-apa Pak Ustadz. Maksudnya beda agama gitu donor ASI. Tidak masalah Ibu. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Tapi nanti dia jadi salah satu ibu susu, tapi beda agama. Oh, saya jadi ibu susu gitu. Iya, tetap jadi ibu susu. Karena tadi pendapat pertama, saya bahas Ibu ya. Kalau Imam Syafi'i ini pendapat mayoritas ulama, antara walaupun dengan puting dilengketkan ke mulut bayi atau dengan susu yang dipompa, maka anak itu akan menjadi ibu susu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, katanya harus dari putingnya langsung, disedot anak. Pendapat Imam Hanafi, dia mengatakan anak itu juga harus tetap juga menyedot dari puting sama. Tapi untuk Imam Malik itu mengatakan katanya walaupun tidak disedot dari puting ataupun dia hanya sekedar dipompa kemudian diberikan, maka itu termasuk jadi ibu susu. Gitu ya Pak Ustadz. Ya. Iya, Terus itu contoh seperti transfusi darah itu hukumnya Bu. Contoh Bu, kalau kita orang donor darah darah ke beda-beda agama, tetap diperbolehkan. Sama juga seperti orang yang menyusui, itu tetap diperbolehkan. Tapi agamanya tetap agama keyakinan. Dia kenapa? Karena yang melahirkan agama itu mengikut ibu yang melahirkan, bukan ibu yang menyusui. Maka dalam hadis, seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapakah yang membuat dia Nasrani dan Majusi? Yaitu orang tua yang melahirkannya. Kalau ke donor ke anaknya laki-laki nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Walaupun satu agama. Maksudnya Ibu? Misalkan kita donorkan ASI tapi yang dikasih itu anaknya laki-laki gitu. Misalkan anak kita perempuan gitu. Boleh Ibu. Oh boleh? Tetap boleh Ibu. Nanti misalkan di kemudian hari katanya mereka berjodoh gitu gimana? Iya makanya tadi saya katakan Bu. Kalau seandainya kita contoh kalau seandainya kita lihat langsung itu mungkin bisa tanda. Kalau seandainya kita beli susu di bank susu, itu kita harus tahu nasabnya. Ini susu dari ibunya siapa, kemana anak-anaknya, itu dan harus dicatat. Jadi para ulama mengatakan itu harus dicatat. Itu. Jadi kalau seandainya nih Bu Neti punya anak laki-laki yang disusukan anak perempuan, tetap boleh. Oh boleh. Tapi nanti ibu harus tahu nasab perempuan tersebut yang ibu susukan anaknya. Iya. Siapa adik-adiknya, siapa kakak-kakaknya. Oh gitu, oke. Ya makasih Pak Ustadz. Siapa orang tuanya, jadi harus tahu Ibu. Ustadz, saya mau tanya. Ustadz. Maaf saya agak lambat tadi soalnya masuknya. Jadi Ustadz kalau ibu satu susuan, kalau laki sama perempuan mereka nggak boleh nikah. Begitu nggak boleh. Oke.
Dan itu sudah menjadi mahram kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada anak-anak ibu yang disusukannya. Ustadz, ya Ustadz, saya mau tanya Ustadz, saya itu punya ponakan susu, jadi kakak saya sama anak kakak saya dan anak saya itu saling susuan kita. Dia laki-laki, anak saya laki-laki. Halo Ibu, putus suaranya. Jelas ya Ustadz ya? Jelas sekarang. Nah itu susuan itu sampai kenyang udah lama lah. Jadi mereka tuh udah sampai seperti anak kembar gitu loh Ustadz, sampai sekarang juga. Yang saya tanyakan, untuk anak saya kan ada laki-laki juga yang pertama. Anak saya yang perempuan ini, anak susuan saya ini mahram ke kakaknya anak saya yang pertama sama adiknya atau enggak? Ya, terus dapat kabar lagi. Itu masuk mahramnya Ustadz ya? Iya, masuk mahramnya Ibu. Maksudnya adik dari susuannya atau anak dari kita Ibu? Saya ulang pertanyaan ini, saya masih kurang jelas. Anak dari saya. Oh, kalau anak dari ibu nyusukan yang lain, maka bagaimana dengan adik-adiknya? Itu jadi mahram semua. Tapi kalau yang disusukan tadi, adik dan kakaknya itu tidak mahram. Oh, adik dan kakaknya tidak mahram? Tidak mahram. Tapi dengan anak-anak kita, karena ibu yang menyusukan dia, maka anak-anak ibu semua menjadi mahram kepada dia. Mungkin kita saling nyusuin Ustadz. Oh, kalau saling nyusuin, ibu nyusukan anaknya yang sebelah lagi, saudara ibu lagi gitu ya? Iya. Nah, berarti kalau saling susuan, semuanya jadi mahram Ibu. Ada juga, saya dapat info juga, misalnya dari ipar saya yang laki-laki, itu termasuk mahram juga Ustadz. Benar nggak Ustadz? Adik ipar yang laki-laki. Jadi adiknya suami saya. Adik suami, sama anak susuan mahram juga. Jadi kalau misalnya anak susuan saya misalnya salaman sama adiknya suami saya itu tidak mahram Ibu. Tidak mahram. Adik ipar ya Bu ya, adik ipar ya Bu ya. Iya. Ya contoh saya dengan Kak Muli lah. Saya, istri saya adiknya Kak Muli, maka saya dengan Kak Muli itu kakak ipar. Seperti itu Bu ya. Iya. Iya, seperti itu. Berarti itu tidak mahram. Laki-laki sama. Karena itu nanti ini kalau dari segi ilmu fikih ya Bu ya, kalau seandainya istri meninggal itu tetap, contoh saya bisa tetap menikah dengan kamu nanti dengan beberapa syarat gitu Bu ya, itu berarti tidak mahram. Jadi saya dengan kamu itu tidak boleh melihat aurat. Walaupun udah disusuin ya Ustaz. Kalau disusui lain lagi. Kalau sudah disusui lain lagi Bu. Iya itu udah disusuin Ustaz maksudnya. Oh kalau sudah disusui tetap mahram. Jadi ponakan saya itu kan perempuan. Kita kan udah saling susuan. Jadi anak saya pun jadi anak susunya kakak saya kan. Iya. Jadi sudah jadi mahram Ibu. Itu juga mahram ya Ustaz ya. Jadi kalau mahram itu kalau seandainya dengan saudara terdekat atau yang sudah mahram itu tidak perlu dibahas lagi. Contoh kayak Najah kan, mungkin Santi nggak bisa nyusuin, di ibu susukan kepada kakaknya Santi. Itu memang kan sebenarnya sudah mahram yang perempuan. Maka itu tidak perlu dibahas. Yang jadi permasalahan itu kalau dia bukan mahram. Ustadz, saya mau tambah mau lebih jelas lagi Ustadz. Jadinya siapa aja itu ipar, itu siapa. Kalau kita pernah menyusui dia, berarti mereka menjadi mahram. Iya, benar. Oke. Syaratnya yang jadi siapa aja boleh ya Ustadz ya. Tapi syaratnya yang pertama tadi harus juga dia mengisap, baik mengisap dari puting atau dari botol. Itu yang pertama. Jadi pendapatnya ini pendapat ulama walaupun tetap dari botol tidak dari puting langsung, itu syaratnya. Yang kedua dia harus 5 kali susuan sampai kenyang. Baru yang ketiga, usianya sebelum 2 tahun. Di atas 2 tahun dia tidak menjadi ibu susu. Oke. Harus bayi sampai 2 tahun lah ya berarti. Dari lahir sampai 2 tahun. Lahir sampai 2 tahun. Oke. Baik Ustadz. Jelas insya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, Bu. Ada lagi Bu?
Pak Ustadz, maaf penyambung yang barusan, berarti mereka tidak boleh menikah ya Pak Ustadz? Tidak boleh menikah. Yang nama mahram tidak boleh menikah. Iya, baik. Ya. Makanya dalam salah satu yang diharamkan nikah itu dalam surah An-Nisa yang pernah kita bahas juga Bu ya, An-Nisa, termasuk di situ ada susuan bahasanya. An-Nisa An-Nisa ayat ke-23. Bukan ibu wallati yardhana. Bentar ayatnya. Bentar bukan itu. Wallati yardhana. 23 kayaknya nggak ada yang susuan ya Ustaz. Ya, bukan itu Bu. Maaf. Wallati yardhana auladahunna. Di ayat yang tadi tetap masih Bu. Wallati tahu ya. Ada ayat keberapa Ustaz? Sebentar saya carikan ayatnya. Wallati. Saya lupa ayatnya, ayat keberapa, saya cek sebentar pastikan. Yardhana. Ini tidak ada. Ya ini penjelasan nanti saya coba carikan, saya agak ragu ayatnya Bu, nanti saya sharekan. Intinya tadi saya sudah ada baca tadi, saya lupa ayat keberapa. Intinya tetap yang seorang disusukan itu dia menjadi mahram. Ya berarti penting ya Ustadz ya, harus benar-benar dijaga itu ya. Tahu betul. Atau saya share ini ada, bentar Bu ya. An-Nisa 23 bukan Pak Ustadz? Ya Bu, ya An-Nisa 23. Saya baca terjemahan dulu ya. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara. Ya, jadi ibu-ibu yang menyusui kamu, ya benar Bu. Ibu-ibu yang menyusui kamu, benar. Di An-Nisa 23 benar Ibu, nggak salah tadi Bu. 23, oke. An-Nisa 23. Jadi di sini diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu kamu. Maksudnya ibu kamu, ibu kandung. Anak-anak kamu perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu. Saudara-saudara perempuan yang sesusuan. Ini ada bahasa sesusuan Bu ya. Ini tetap benar 23. Jadi saudara-saudara sesusuan itu haram untuk dinikahi. Yang perempuannya. Ya di ayat 23 benar Bu. Susuan, oke. 23. Ada lagi pertanyaan Ibu? Jadi siapapun yang pernah mungkin Ibu susukan atau siapapun saudara harus betul-betul diketahui siapa saja nih nasabnya. Jangan sampai kita nanti ketika sudah besar rupanya kalau sekali nggak apa-apa kan Ustadz ya? Kalau sekali berarti nggak terhitung ya Ustadz ya? 5 kali sampai kenyang. 5 kali, right? Oke. 5 kali sampai kenyang. Oke. Karena saya jadi kepikiran Ustadz, kayaknya saya pernah sekali tapi saya lupa. Tapi kayaknya cuma sekali deh. Saya pernah menyusui salah satu anak teman saya. Karena disepakati ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki semuanya 5 mengatakan. Harus 5 kan ya? Sampai kenyang. Enggak sampai 5 kayaknya di waktu itu. Iya Ustaz. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pak Ustaz, maaf Ustaz, berarti kalau sekali saja tapi dia sampai kenyang, itu tidak termasuk yang Ibu Susan tadi ya? Sampai 5 kali. Oh, ya.
kasih Pak Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ibu? Jadi kalau ada orang bertanya nih, gimana kalau orang dewasa menyusu nih? Nah, itu tidak masuk karena dia batasnya adalah usia sampai 2 tahun. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan karena 2 menit lagi waktu asar di sini Bu. Sangat cukup Pak Ustaz. Ya. Jadi nanti Bu ya, kemudian kalau anak itu sudah dewasa, berapa usianya anak itu disuruh memilih untuk tinggal dan kepada ibu dan bapaknya Bu? Usia berapa nanti ditawarkan kepada anak Ibu kalau seandainya seorang istri dan suami sudah cerai? 17. Balik ya Ustaz. 17. Usia 7 tahun. Oh, 7 tahun. 7 tahun ya. Jadi ketika sudah usia 7 tahun ke atas, anak itu harus ditanya, dia mau tinggal ke ibunya atau ke bapaknya. Ini ada hadisnya panjang, saya nggak bisa bacakan panjang. Intinya hadisnya di sini tentang bagaimana anak itu ditanya. Jadi hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi harus ditanya ketika anak itu usia 7 tahun, harus ditanya tinggal sama ibunya atau sama bapaknya. Kadang kan orang mau bertengkar saja Bu ya, harus tinggal sama saya. Ketika anak itu sudah usia 7 tahun, tanya maunya dia enaknya nyamannya sama siapa. Jadi kalau misalnya dia milih ke bapak atau ke ibu, nggak boleh seorang suami beristri saling berkeras. Dia terpulang kepada anak. Tapi usia dari 7 tahun ke bawah, seorang anak itu harus tinggal dengan ibu. Karena memang dalam ayat tersebut, perlunya dekapan dekat dengan ibu termasuk susunya, kasih sayang dari seorang ibu. Tapi ketika dia sudah 7 tahun ke atas, ditanya kepada anak maunya dia kemana. Maaf Pak Ustadz, maksudnya kalau secara logiknya kan 7 tahun itu sebenarnya belum boleh berpikir yang maksudnya yang benar apa yang salah lah gitu ya. Itu memang tapi boleh ya untuk memberikan dia pilihan. Pertama walaupun dia belum usia baik, tapi dia biasa mumayyiz, terkadang sudah bisa membedakan yang mana baik dan buruk Bu. Kalau dikasih uang jajan mungkin ini yang berbahaya, ini yang tidak berbahaya, di depannya dia sudah bisa membedakan. Walaupun memang belum pasti banget lah ya benar atau salahnya, tapi setidaknya udah bisa membedakan salah dan benar gitu ya. Iya benar Ibu. Jadi bahasanya itu tamyiz, maksudnya sudah mulai nampak kecerdasan dalam anak tersebut. Baik Ustaz. Terima kasih. Jadi ketika usia 7 tahun itulah ditanya. Jadi kalau misalnya mungkin ada orang yang cerainya anaknya mungkin usianya mungkin sudah 15 tahun, kita nggak boleh berebut. Anak harus sama saya. Oh suami harus sama saya. Tanya ke anaknya. Tapi kalau cerainya anaknya di bawah usia 7 tahun, itu berhak asuhan ibunya. Jadi nggak bisa kita berantem ya Bu ya. Udah cerai berantem lagi berebut anak, itu harus dipulangkan kepada anaknya. Dia maunya kemana? Ikut ibu atau ikut bapak? Kalau saat ini dia sudah putus, maka tidak boleh kita mengambil, nggak bisa harus dengan saya, itu nggak bisa. Iya soalnya selama ini saya tahu banyak lah ya yang bercerai, ya kayak dulu saya lah gitu, orang tua saya dulu bercerai juga sempat rebutan saya gitu, padahal saya udah 7 tahun ke atas umurnya Ustaz, tapi mungkin karena kurang paham ilmu ini jadi ya mereka jadi gitulah gitu. Tapi sepatutnya ditanya pada saat kita umur 7 tahun. Tadi untuk milih ya Pak Ustaz. Dalam mendidik anak tuh wasyawirhum, di Quran tadi kita bahas harus banyak musyawarah ke anaknya. Contoh dalam mendidik, selain seorang suami istri walaupun mantan tetap musyawarah, kemudian ditanya ke anaknya juga. Iya Pak Ustaz. Tapi kebanyakan musyawarahnya ya gitu ya. Dalam hal mendidik anak ya Bu ya. Iya benar. Cuma kebanyakan memang pada pakai emosi kalau orang bercerai. Iya biasa kalau ada cerai itu jadi gitu hilang kendali semua ya, nggak tahu. Yang penting anak harus dengan saya semuanya. Padahal iya benar. Tahun ke atas kita tanya ke anak maunya dia kemana. Iya, 7 tahun ke bawah seorang suami tidak berhak untuk tinggal dengan suami. Kenapa? Karena mungkin perlu menyusui, masa pertumbuhan, harus dekat dengan kasih sayang kepada ibunya. Tapi saya ada dengar juga kalau anak laki-laki justru wajib ayahnya yang ngurus, itu benar nggak sih Ustaz? Nah tidak Bu, tergantung nanti dia kalau biaya hidupnya
tetap sampai dia nanti menikah itu adalah biaya hidupnya dari bapaknya. Walaupun dia tinggal sama ibunya. Nah ketika keputusan yang seperti tadi Bu ya, tiba-tiba seorang anak yang berusia mungkin 10 tahun dia tinggal tetap sama ibunya. Nah seorang mantan suami tetap membiayai anaknya, tidak membiayai ibunya, tapi anaknya tetap dibiayainya. Jadi bukan kewajiban ayah untuk ngurus anak karena itu anak laki-laki ya Pak Ustadz? Nah, tidak. Terserah anaknya nanti milih ya. Nah, anaknya milih tapi biaya baik laki-laki maupun perempuan tetap ayahnya harus. Iya seperti itu. Iya. Oh oke berarti salah ya. Kalau usia 2 tahun maka bapaknya berhak membiayai ibunya juga dari segi pakaian dan makanan. Sampai 2 tahun saja. Sampai tapi 2 kan tahun. Kalau itu. Di atas 2 tahun hanya anak saja. Anaknya tinggal dengan ibunya. Baik Ustaz. Paham. Kalau ada orang bercerai nih, tiba-tiba anaknya tinggal sama ibunya usia sudah 10 tahun, maka berhak mantan istri itu minta ke mantan suaminya untuk biaya hidup anaknya. Tapi tadi kata Quran, la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra. Jangan kita mintanya juga sampai membebankan yang seharusnya suami itu nggak mampu tapi kita paksa juga. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Maaf Pak Ustadz kalau sama sekali nggak dibayarin gimana tuh? Nah berarti masuk dosa Bu. Maka ayat itu ditutup, ayat yang 233, wattaqullah. Hanya orang yang bertakwa saja yang mampu terkadang tuh. Kenapa? Karena biasa kalau orang yang nggak bertakwa, mantan suaminya tidak beriman, maksudnya bukan tidak beriman, kurang bertakwa, itu jarang dia sudah cerai ya udah, itu tanggung jawab kamu. Kenapa? Anak tinggal sama kamu. Makanya kalimatnya ayat itu ditutup dengan wattaqullah. Hanya orang yang bertakwa yang mampu melaksanakan itu. Dan tidak wajib dan juga nggak wajib ya Pak Ustadz ke suami sekarang ini yang harus membiayain, tapi dia tetap membiayain gitu kan? Nah, kalau seandainya sekarang wajib itu mungkin karena mungkin sudah menikah dengan istrinya ini. Tapi ya kewajiban yang utama tuh adalah bapak yang sudah bapak kandungnya ya. Makasih. Seperti itu. Ada lagi Bu nih sudah azan di Medan. Sudah mulai. Insyaallah kita lanjutkan 2, 3, 4 tentang iddah wanita yang meninggal suaminya. Insyaallah besok iddah wanita yang meninggal suami. Kalau yang pertama kemarin cerai, sekarang yang meninggal besok insyaallah. Indah wanita yang ditinggal meninggal suaminya. Yang ditinggal meninggal suaminya. Iddah wanita yang meninggal suaminya. Oh yang meninggal suaminya, oke. Ya. Buat judul di Skype. Iya Bu. Oke Bu, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita. Kemudian selama ini mungkin kalau kita kurang tahu tentang bagaimana hak-hak dalam menyusui anak, kemudian hak kewajiban mantan suami, mantan istri juga semuanya terhadap anaknya, itu semua sudah dijelaskan oleh Quran secara detail. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita bersama bahwa tidak ada namanya mantan anak. Kalau mantan suami ada, mantan istri ada. Yang tidak ada itu mantan anak. Karena anak tetap dari daging keduanya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.